Ini supaya jangan bawa meledak-ledak ya. Fantastic. Saya sebenarnya nggak terbiasa pakai topi, jarang pakai topi. Masalah ada pendayaannya. Selamat siang, saudara sekalian. Siang. Nama saya Didi Asudian. Istri Jesmerida. Untuk sementara anak namanya Pelangi. Nah, istri juga sedang mengandung. Saya tinggal di Bandung, kerja di Jemaat di sana. Dan ini nomor telepon saya. Jika ada yang mau ngirim pulsa silakan. Jika ada yang minta didoakan atau mau berdiskusi tentang Alkitab, bisa SMS nomor ini. Kita bisa saling tukar informasi. Ini snap. Itu pancingan langsung. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada panitia secara khusus yang memberikan kesempatan untuk berbicara di seminar ini, dan juga kepada anggota Jemaat Limbangan. Terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa. Ini yang membuat khususnya saya bersemangat untuk datang ke sini karena sudah terbayang perjalanannya, apanya di sambutan di rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga menyampaikan salam dari jemaat di Bandung kepada seluruh anggota jemaat yang datang pada saat ini untuk mengikuti seminar. Juga salam dari keluarga kami di Bandung yang kami ucapkan. Setelah pada siang ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan topik jemaat yang memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Saya tuliskan kata kemauan. Dan ini adalah bagian dari tema yang besar di sana. Jemaat yang besar dan kuat. Membangun jemaat yang besar dan kuat. Dan tampaknya bagi penyusun program untuk bisa besar dan kuat ini, jemaat harus memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Saudara Hendrik tidak ada pada saat ini, tapi sebenarnya saya ingin berterima kasih karena ada bagian tentang penginjilan yang saya tidak akan bawakan. Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya topik saya bisa dibahas tentang bagaimana, misalnya mendorong orang supaya mau, atau mengapa orang harus memberitakan Injil. Tapi saya tidak mau masuk ke sana, dan beruntung saudara Hendrik tadi sedikit menyinggung ke arah sana. Jadi saya ucapkan terima kasih walaupun orang tidak ada di sini. Saya tertarik ini lebih kepada esensi atau dasar dari pemberitaan Injil. Secara psikologi sebetulnya materi itu harus diulang-ulang, saudara tanya. Dan walaupun tidak sudah tahu, itu tetap harus diulang supaya menjadi kebiasaan. Ada permasalahan dalam jemaat Kristus di mana teori tinggal teori, praktek tinggal praktek, dan tidak ada hubungannya. Jadi teori itu cuma tinggal di kelas, praktek tapi terserah masing-masing, dan itu bermasalah. Tetapi teori pengajaran harus diulang terus supaya semakin mantap orang bisa melakukan prakteknya. Jadi nanti saya akan mempresentasikan tentang penginjilan yang sebetulnya bagi saudara-saudara di sini sudah tahu, dan
mungkin ini suatu yang levelnya dasar, tapi saya ingin kita memandangnya lebih dalam lagi. Saudara, seperti saya katakan tadi, permasalahan dalam pemberitaan Injil adalah mau. Ini permasalahan utamanya. Karena kalau saya tanya, Injil itu apa? Kabar baik. Nah, kan tahu kan ya, mengapa harus memberitakan Injil? Cuma Kristus, mengapa harus memberitakan Injil? Untuk menyelamatkan orang yang sudah tahu. Berarti seharusnya saya tidak perlu bicara lagi, karena sudah tahu sebetulnya mengapa harus memberitakan Injil, supaya orang bisa semakin banyak yang selamat. Apakah Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera? Sudah tahu, cuma permasalahannya ini, kemauan. Saya tidak akan mengajak bagaimana caranya supaya jemaat itu mau. Tapi nanti dari renungan yang saya berikan, mudah-mudahan kita tergugah. Karena saya ingin memberikan esensi atau dasar tentang Injil itu sendiri. Saudara, manusia diciptakan dan itu tercatat dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 1, 2, 3 kita bisa melihat bagaimana manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan rencana apa tentang manusia adalah diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kemudian kita lihat bagaimana manusia ditempatkan dalam kitab Kejadian 2 untuk mengusahakan Taman Eden. Bahkan manusia pertama Adam diberikan penolong, Hawa. Tapi kemudian dalam kitab Kejadian 3, penolong ini, si penolong, dalam tanda kutip menjebak yang ditolong jatuh ke dalam dosa. Saya katakan dalam tanda kutip, saya tidak mengajarkan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang tidak bertanggung jawab di sana. Tapi itu faktanya, dalam kitab Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah persoalan utama manusia, dosa. Dan sekarang berdasarkan itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa? Mencari usaha untuk selamat. Karena kita tahu apa kebutuhan terbesar manusia. Apakah dunia ini adalah kebutuhan terbesar manusia? Bukan. Dalam Matius 16 ayat 26, kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan jiwa. Betul. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kita memiliki dunia, tapi kehilangan nyawa? Itu kebutuhan terbesar manusia. Kita selalu diajarkan ada 3 tingkatan kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier, gitu ya. Sandang, pangan, papan itu primer. Sekunder nanti pendidikan, atau misalnya nanti komunikasi itu yang ketiga. Dan tapi sekarang kita selalu diajarkan itu, sandang, pangan, papan, kebutuhan utama. Sedangkan Alkitab mengajarkan keselamatan jiwa itulah kebutuhan utama manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia ini. Itulah kebutuhan terbesar manusia, keselamatan. Saya ingin mengajak kita semua untuk sekarang melihat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Sambil kita memperhatikan ayat-ayat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang kita sayangi tetapi belum jadi anggota jemaat. Orang-orang yang kita sayangi tetapi belum mengambil keputusan untuk ditambahkan ke dalam jemaat Tuhan. Orang-orang yang kita sayangi. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Saudara jelas apa? 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah
dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga Allah, kamu yang sekarang menderita karena kebenaran itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang kepada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksiannya yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Terima kasih. Tadi saya minta sambil membaca kita memikirkan orang-orang yang kita sayangi, tetapi belum ditambahkan di dalam jemaat. Saudara, ini ada diagram seperti ini, bagian seperti ini. Bagi yang memiliki kertas bisa tuliskan. Dipisahkan selamat dan tidak selamat, dipisahkan dengan sebuah garis tegas. Sebuah garis tegas ini adalah pernyataan mengenal Allah dan menaati Injil Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tidak mau percaya kepada Allah, kira-kira masuk mana? Ini maksudnya tidak selamat ya, ateisnya. Bagaimana dengan orang beragama, tapi tidak mau percaya bahwa Kristus adalah anak Allah? Tidak selamat. Panduan ini, ya. Tidak mau percaya Kristus sebagai anak Allah, berarti tidak selamat. Ini non Kristen. Tetap bayangkan orang-orang yang kita sayangi, tetapi belum ditambahkan ke dalam iman. Bagaimana sudah percaya kepada Kristus, tetapi tidak menaati Injil Tuhan? Tidak selamat. Saya kasih tanda Kristen, tapi dalam tanda kutip. Adakah dari golongan ini orang-orang yang kita sayangi? Ada. Saya gemetar loh. Ini sebuah saya merinding. Di bagian sini yang ada itu cuma jemaat, tubuh Kristus. Sedangkan orang yang kita sayangi, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin sahabat kita, mereka berada di sini. Kita beriman ini, atau kita masih tanda tanya? Ya udah, terserah Tuhan aja nanti. Ini termasuk dasar yang tadi saya katakan. Dasar yang akan merubah cara pandang kita tentang Injil berhubungan dengan kemauan. Tetap bayangkan orang-orang kita kasihi. Bayangkan di mana bagian mereka nanti. Apa kita tidak merasa sedih sekarang? Kita tahu fakta bahwa orang-orang yang kita sayangi mungkin tidak akan bersama-sama kita dalam keselamatan berdasarkan garis pemisah ini. Oke, Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Dia tidak membiarkan seorang manusia pun mati dalam dosa. Bukti, dia menurunkan anaknya mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Yohanes
Pasal 3 ya. Nah, oke. Saudara, natur Allah itu adalah kasih. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan biarkan ini supaya kita bisa terus pandangi. 4 ayat 7 sampai 21. Sudah kan kalau masih Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba. Tadi manis. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Oke, tadi saya katakan natur atau kealamian Allah itu adalah kasih. Karena judul baik tulisan juga Allah adalah kasih. Betul ya? Allah adalah kasih. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Setuju? Alkitab, fakta Alkitab menyatakan seperti itu. Jadi manusia, saya bisa katakan seperti Allah, tidak sama seperti Allah, seperti tetapi tidak sama. Jadi bisa saya kasih kesimpulan, kalau Allah adalah kasih dan manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, berarti manusia sendiri naturnya adalah kasih. Mungkin kita butuh apa bisa lebih besar ya. Nah ini manusia adalah kasih. Kebutuhan terbesar manusia tadi adalah keselamatan. Natur manusia sendiri adalah kasih. Sekarang kita perhatikan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara harus ngomong sebelum saya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya baca dalam terjemahan yang berbeda. Sabda Isa kepadanya, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Itulah perintah yang pertama dan yang pertama. Sedangkan perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua perintah inilah terhimpun segenap isi kitab suci Taurat dan juga semua wahyu Allah yang dituliskan oleh para nabi. Terima kasih. Bisa lihat ininya kaitannya. Dalam hukum yang terutama, hukumnya adalah hukum kasih. Ini dasarnya karena Allah sendiri kasih dan manusia itu sendiri naturnya adalah kasih sesuai dengan ciptaan Allah. Dan yang menarik, dalam hukum yang pertama dikatakan kasihilah Allah dengan segenap keberadaan diri, kekuatan, pikiran, dan sebagainya. Hukum yang kedua, ini sering sekali saya dalam renungan saya, kasihi sesama manusia. Standarnya apa? Apa standar untuk mengasihi sesama manusia? Dalam hukum yang kedua, Diri sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri.
diri sendiri. Manusia sesama, standarnya adalah diri sendiri. Mungkin contoh yang sederhana seperti ini. Kalau saya lapar dan saya mengasihi diri saya, apa yang saya lakukan? Makan. Makan. Kalau orang lain lapar, kasih makan. Logikanya gitu ya. Sekarang kembali lagi ke kebutuhan yang terbesar. Kalau kebutuhan terbesar saya adalah keselamatan, berarti kebutuhan terbesar bersama saya adalah Menyelamatkan diri sendiri. keselamatan juga. Jadi kalau kita bergegas-gegas ingin masuk ke surga, menyelamatkan diri sendiri, itu nggak boleh. Karena ada hukumnya di sini. Dalam hukum yang kedua, kasih sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Perintah ini begitu kuat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah seperti dalam 1 Yohanes 4 tadi, kemudian tidak mengasihi sesama dan tidak mengasihi diri sendiri. Tidak bisa. Itu bohong, itu ilusi, itu hayalan. Hukum kasih terpraktekkan apabila kita mengasihi diri sendiri, kita mengasihi sesama, dan kita mengasihi Allah. Hukum kedua ini dilaksanakan karena saya mengasihi Allah. Karena itu saya melakukan hukum yang kedua. Kasih. Natur manusia adalah kasih, sama seperti Allah adalah kasih. Saudara, saya ingin kita baca juga turun dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, kalau saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkemangan dan canang yang memiliki. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meminangkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan yang aku bahkan, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Oke, bila kita analisa ketiga ayat ini kan sebetulnya mengerikan sekali. Dalam hal kebajikan bukan hanya memberikan bantuan sosial, bukan. Di sini bahkan dikatakan sampai memberikan segala sesuatu ada padaku, bahkan memberikan tubuhku untuk dibakar. Tapi itu tidak ada artinya apabila saya tidak memiliki kasih. Dalam ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Bayangkan iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung. Itu berarti iman sebisawi. Orang yang telah memiliki, dimungkinkan orang yang telah memiliki iman sesempurna tersebut tetapi tidak memiliki kasih, ternyata mungkin berarti orang tersebut keluar dari natur yang telah ditetapkan Allah. Allah adalah kasih, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Manusia adalah kasih, karena kasih. Tidak ada gunanya apabila kita tidak kembali sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu makhluk kasih. Saudara, kasih Allah membuat Dia mengorbankan Yesus Kristus supaya kita selamat dan menjadi jemaat. Sekarang saya ingin mengajak kita membaca Kolose 1 ayat 3 sampai 23. Kolose 1 ayat 3 sampai 23 dengan penekanan dalam ayat 13. Kolose 1 ayat 3 sampai 23. Saudara Agus tolong baca. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Karena pengharapan yang disediakan bagi kami di surga. Tentang pengharapan itu telah
sampai kepada kamu. Injil itu berbuat dan berkembang di seluruh dunia. Kemudian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan benar. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan pada kami kasihmu dalam sebab itu setiap waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya, dan segala hal yang kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa pengliharannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita pada Bapa yang melayankan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang dibutuhkan untuk orang-orang kudus dalam pekerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan menyatakan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki pemisah, yaitu pembangunan besar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama kami dari orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian dan oleh darah salib Kristus. Sebab kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bersalah dan tak tercatat di hadapannya. Sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Terima kasih. Saya berharap tadi sampai kita membaca kita menemukan ya. Tadi dalam ayat 13 dikatakan Allah telah mengarahkan dengan cara dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Jadi orang-orang yang tidak selamat, kita ini yang tidak selamat dipindahkan. Tapi setelah kita dipindahkan ada satu posisi yang telah diberikan. Dalam ayat 18 dikatakan ini Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Tahun lalu juga saya bicarakan ini. Saya benar-benar terkesima ketika Paulus memberikan analogi tubuh Kristus, contoh tubuh Kristus. Dia kepala dan kita adalah tubuh. Kristus adalah Allah, yang aturnya adalah kasih. Jadi bagaimana cara pandang dia terhadap orang-orang yang berdosa? Bagaimana Kristus memandang orang-orang yang berdosa? Belas kasihan. Dia memiliki kasih, menginginkan semua orang selamat. Oke. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, tapi sebelum jawabnya tolong pikirkan baik-baik. Tolong pikirkan baik-baik supaya itu jangan jadi ucapan bibir yang sia-sia. Kristus yang ngaturnya adalah kasih, menginginkan semua orang selamat. Bagaimana dengan jemaat Kristus yang adalah tubuhnya? Bisa menjawab? Bagaimana dengan jemaat Kristus yang adalah tubuhnya? Kepala
bentuknya adalah kasih, menghendaki semua orang selamat. Bahkan dia sampai datang mengorbankan dirinya, disalibkan, supaya manusia memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Bagaimana dengan tubuhnya yang adalah jemaat? Kira-kira ini takut-takut jawabnya atau gimana? Gak ada jawaban salah, gak ada jawaban salah, gak ada jawaban salah. Mungkin jawabannya nggak cocok saja apa saya mau, tapi gak ada jawaban salah. Secara logis, seharusnya tubuh memiliki pemikiran yang sama dengan kepala. Setuju? Sekarang kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita berani mengaku sebagai tubuh ini? Apakah kita memiliki kasih yang mendorong kita untuk memiliki kemauan supaya semua orang selamat? Kalau kita tidak memiliki pikiran yang sama dengan sang kepala, logikanya gimana? Apa kita masih berani mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus? Pura-pura. Kalau saya lebih cenderung berpikir bahwa kita berkhayal. Kita selalu berkhayal bahwa kita ini bagian tubuh Kristus. Kita adalah jemaat Kristus, kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita mengaku-ngaku. Tapi sebetulnya tubuh Kristus gak boleh putus dari kepalanya. Makanya saya katakan kuat sekali Paulus selalu mengangkat contoh tentang tubuh ini. Tubuh akan selalu mengikuti perintah kepala. Kalau kepala adalah orang punya kasih dan dia ingin semua orang selamat, tubuh harusnya juga berlaku seperti itu. Logikanya yang tadi saya katakan, pertama kita perlu merenungkan yang ini. Jangan-jangan sekarang kita berada di bagian ini sebetulnya. Nah, Kristen lagi. Karena bagian yang ini itu ini. Nah, ini fakta Alkitab, bukan saya yang berkata, tapi itu fakta Alkitab. Jangan-jangan kita di sini nih. Kita hanya sampai level mengenal Allah, tapi kita tidak menaati Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memberikan perintah ya supaya kita menyelamatkan orangnya. Penginjilan itu kan perintah Tuhan dan mereka. Makanya saya tidak ingin berbicara bagaimana supaya meningkatkan kemauan, tapi kita coba renungkan ini dulu. Jangan-jangan kita berada di sini. Jangan-jangan kita berada di sini. Tubuh yang lain. Siapa tubuh yang lain kira-kira? Dalam Keluaran pasal 6 ada dua. Satu, kebenaran, lawannya Amun. itu salah satu bagiannya. Tapi jujur aja, kita gini aja, kita langsung saja ini bisa tentunya ya. Ya, istri. Berani nggak kita berpikir? Kita tidak berani berpikir bahwa kita sebetulnya bagian dari tubuh si kecil ini, tetapi kita ingin berada di sini, tapi nggak mau melakukan perintah kepala, tidak mau berpikir seperti kepala berpikir. Itu otomatis sebenarnya kita bagian dari tubuh yang kecil ini ya. Nggak ada 3 tuan dalam kitab Roma pasal 6, cuma ada 2 tuan. Dalam kitab Roma pasal 6 katanya Buddha ini mendekatkan di dalam kebenaran, dia telah memilih tuan yang lain. Mungkin keras, tapi sebenarnya coba kita mengintrospeksi diri kita supaya ini yang naik. Gitu. Saudara, manusia selamat melalui pemberitaan Injil yang merupakan bagian dari 5 langkah keselamatan. Apa aja ya? Firman. Benar. Saya.
pada saat dia memberi diri untuk dibaptis, gitu kan ya. Tapi kan kalau dalam kitab ini, dalam Kolose 1 ayat 5 dikatakan orang-orang di Kolose itu berbuah. Dan itu seharusnya tuntutan kita. Tadi saudara Saibun mengatakan dalam keharmonisan itu Kristus sebagai kepala dan tubuh bertumbuh. Misalnya, seperti kan bertumbuh dia dalam keharmonisan. Saudara, dalam Kolose 1 ayat 5 dikatakan bahwa Injil itu adalah firman kebenaran. Kalau saya menyatakan firman kebenaran, berarti ada yang disalahkan. Setuju tidak? Ya kan? Kalau saya nyatakan ini benar, karena kalau kata ini nggak harus ada pembanding ya, kompetitor. Ini benar karena ada yang salah. Berarti tugas kita mengabarkan Injil, mengabarkan firman kebenaran karena ada yang salah. Karena ada yang salah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena ada yang salah berpikir bahwa Kristus bukanlah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena ada yang berpikir bahwa saya bisa percaya Kristus tetapi tidak usah menaati firman-Nya. Itu pikiran-pikiran salah. Dan kita mengabarkan Injil yang bukan saja kabar baik tentang keselamatan, tetapi sesuai dengan Kolose 1 ayat 5 adalah firman kebenaran. Kira-kira resikonya berat atau tidak? Menyatakan orang salah itu berat atau tidak? Dan itu susah kan dalam jemaat, susah sekali. Bagaimana kita mencoba menegur orang lain itu kan sungkan ya. Apalagi di sini ya Pak ya. Dalam jemaat di belakang itu pasti susah sekali untuk menegur orang. Menyatakan bahwa orang itu salah itu susah sekali. Kita takut orang lain tersinggung. Kita takut dijauhi. Tetapi bagaimana? Itu adalah perintah kepala mengabarkan firman kebenaran yang merupakan Injil tersebut. Saudara, kita berada dalam dunia. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kira-kira seharusnya bagaimana kenyamanan kita dalam dunia yang dikuasai oleh iblis? Menderita ibu ya? Ada yang merasa nyaman gak? Gak ada. Benar? Siapa yang ingin mati cepat? Siapa yang ingin mati cepat? Enggak ya? Kalau bisa Tuhan ya minimal umur standar lah 70-80 tahun sesuai dengan kitab Mazmur misalnya. Kalau bisa. Kita merasa nyaman di dunia ini. Nah, satu introspeksi juga renungan yang harus kita pikirkan. Jangan-jangan kita merasa nyaman di dunia ini karena kira-kira karena kita mengikuti permainan dunia ini. Kalau orang nggak nyaman kan, kalau saya bertamu ke sini, kemudian saya tidak mendapatkan keramah tamahan dan saya merasa tidak nyaman, hal apa yang harus saya lakukan pertama kali? Saya tidak kerasan. Bahaya kalau seorang Kristen berpikir dia nyaman dalam dunia. Dalam kitab Yohanes pasal 15 dan pasal 17, apa yang dunia lakukan terhadap para pengikut Kristus? Membenci. Dunia ini bukan saja dikuasai oleh penguasa kegelapan yaitu iblis, tetapi dia melakukan sesuatu, membenci. Kalau orang sudah membenci orang lain, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau bisa diinjak-injak, menderita sekali, sampai sesusah-susahnya. Seperti itu bukan sih? Mungkin kita pernah punya pengalaman membenci ya, membenci orang. Kalau bisa, tas gitu ya. Kalau bisa. Nah, tetapi yang iblis lakukan bagaimana? Apakah saudara-saudara merasa ditekan sampai titik yang paling bawah? Kalau tidak, kemungkinan iblis memakai cara yang lain. Dia membuat kita nyaman. Seorang Kristen seharusnya menderita dalam dunia karena dia menghadapi tantangan yang begitu besar. Karena fakta yang telah dinyatakan
penguasa dunia ini adalah iblis dan dia membenci kita. Seharusnya. Tetapi dia punya cara yang sangat halus untuk membuat kita menjadi bagian darinya, membuat kita nyaman. Ada yang bisa mengutip Roma 12 ayat 1 sampai 2? Iya. Jangan serupa dengan dunia.